Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Khalifah dari kelas PFI 1A dengan NIM 2008066001. Di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Saya Ulfa Mukasina dengan NIM 20080606610 kelas PF1A. akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai konsentrasi larutan dan sifat koligatif. Teman-teman bisa menyimaknya di video berikutnya, oke? Sedikit membahas latar belakang, yaitu larutan merupakan campuran homogen yang dibentuk melalui reaksi antara pelarut dan zat terlarut. Indikasi dari terbentuknya campuran homogen adalah tidak bisa dibedakan lagi antara zat terlarut dan pelarutnya. Perbandingan jumlah antara pelarut dan zat terlarutnya, yaitu untuk pelarut biasanya jumlahnya lebih banyak, sedangkan untuk zat yang terlarut jumlahnya lebih sedikit. Jika suatu zat dilarutkan dalam suatu pelarut, maka sifat larutan tersebut berbeda dari sifat pelarutnya. Misalnya larutan garam. Sifat larutan garam ini akan berbeda sifatnya dengan zat pelarutnya, yaitu air. Sifat-sifat dalam larutan tersebut disebut dengan sifat koligatif larutan. Di antaranya yaitu tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Sifat-sifat tersebut bergantung pada konsentrasi dari zat terlarut. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Jika zat terlarutnya banyak, maka larutan yang dibentuk atau yang terbentuk memiliki konsentrasi tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika zat terlarutnya sedikit, larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau encer. Masuk pada pembahasan. Pertama, konsentrasi larutan. Tadi sudah kita singgung sedikit. Tadi kita sudah masuk pada bab pembahasan mengenai konsentrasi larutan. Di awal, di latar belakang, tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai arti dari larutan, yaitu merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya, jika kita campurkan 1 sendok garam ke dalam 1 gelas air sampai semua garam larut, maka pada gelas itu sudah terbentuk larutan garam. Namun jika kita campurkan 5 sendok garam ke dalam 1 gelas air dan hasilnya terdapat garam yang tidak larut atau masih mengendap, maka pada gelas itu tidak terbentuk larutan karena tidak membentuk campuran homogen, melainkan heterogen. Jadi kata kunci dari larutan yaitu harus membentuk campuran homogen antara pelarut dan terlarut. Lanjut, larutan sendiri memiliki satuan konsentrasi. Nah, konsentrasi itu sendiri adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Jika zat terlarutnya banyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi yang tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika zat terlarutnya sedikit, larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau encer. Berikutnya, beberapa besaran yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu konsentrasi zat terlarut dalam sebuah larutan antara lain. Yang pertama, yaitu molaritas. Molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuan dari sebuah molaritas ialah molar yang sama dengan mol per liter. Membahas mengenai molaritas, yaitu molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuan dari sebuah molaritas ialah molar (M besar) yang sama dengan mol per liter. Satuan tersebut didapatkan dari
mol senyawa yang terlarut dibagi dengan volume liter suatu larutan. Rumusnya bisa dilihat di dalam kotaknya ya. Lalu, contoh soal dari molaritas, yaitu berapa molaritas dari 3 gram urea yang ml-nya 60 yang dilarutkan dalam 400 ml air. Penyelesaiannya diketahui dari soal, yaitu massa dari urea sama dengan 3 gram, ml dari urea 60, dan volume dari pelarutnya yaitu air sebanyak 400 ml. 400 ml ini nanti kita jadikan liter, jadi 400 kali 10 pangkat min 3, atau bisa ditulis dengan 400 dibagi 1000, kayak gitu. Nah, hasilnya nanti adalah 4 kali 10 pangkat min 1 liter. Lalu ditanya, sudah tentu molaritasnya ya, karena ini tadi membahas tentang molaritas. Nah, sekarang jawabnya yaitu kita menggunakan rumus M sama dengan mol per volume. Nah, karena yang di soal yang di soal itu diketahui dari gram dan ml-nya, maka mol itu kita dapat dari gram dibagi dengan ml. Nah, penulisannya jadi seperti yang ada di sini, ini yang itu. Nah, jadi gram per ml dibagi volume, maka sama dengan 3 per 60 dibagi dengan volumenya 4 kali 10 pangkat min 1, maka hasilnya adalah 0,125 molaritas. Selanjutnya kita akan membahas tentang molalitas. Molalitas ialah suatu besaran yang dapat menyatakan suatu jumlah mol pada zat terlarut dalam tiap satuan berat pelarut. Satuan dari sebuah molalitas ialah molal (M kecil) yang sama dengan mol per kilogram. Untuk rumusnya bisa dilihat di kotak. Contoh soal dari molalitas, yaitu sebanyak 6 gram urea dengan ml 60 dilarutkan dalam 250 gram air. Hitunglah molalitasnya. Penyelesaiannya yaitu diketahui dari soal tadi bahwa massa dari urea sebanyak 6 gram dan ml-nya 60 dilarutkan dalam 250 gram air, berarti massa dari air atau pelarutnya sebanyak 250 gram. Ditanya adalah molalitasnya. Jawabnya nanti kita memakai rumus M sama dengan gram per ml dikalikan 1000 per P. Kenapa memakai rumus ini? Karena yang diketahui dalam soal sudah berbentuk satuannya berbentuk gram. Jadi pengolahan datanya seperti ini, 6 per 60 dikalikan 1000 per 250 sama dengan 0,4 molal. Seperti itu. Selanjutnya membahas tentang fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol suatu komponen larutan dengan jumlah mol keseluruhan komponen larutan. Karena fraksi mol merupakan perbandingan mol, maka fraksi mol tidak memiliki satuan. Jika suatu larutan terdiri dari komponen A dan B dengan jumlah mol Na dan Nb, maka rumus fraksi mol A atau Xa dan fraksi mol B atau Xb adalah sebagai berikut. Untuk Xa-nya sama dengan mol A per mol A ditambah mol B, atau ditulis Na per Na plus Nb. Dan untuk yang Xb atau fraksi mol dari komponen B, yaitu sama dengan mol B per mol A ditambah mol B, atau bisa ditulis dengan Nb per Na plus Nb. Nah, kedua rumus tersebut memiliki syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu Xa dan Xb jika dijumlahkan harus sama dengan 1. Selanjutnya masuk ke dalam contoh soal fraksi mol.
yaitu sebanyak 45 gram glukosa yang ml-nya 180 dilarutkan dalam 90 gram air yang ml-nya 18. Tentukanlah fraksi mol dari masing-masing zat, yaitu X glukosa dan X air. Penyelesaiannya yaitu diketahui dari soal bahwa massa dari glukosa adalah 45 gram, ml dari glukosa 180, massa dari pelarutnya yaitu air sebanyak 90 gram, dan ml dari air adalah 18. Ditanya yaitu XA dan XB. Nah, di sini XA saya gunakan untuk mengartikan bahwa itu adalah X glukosa dan XB untuk X air, seperti itu. Jawabnya, kita mulai dari mencari molnya terlebih dahulu. Mol dari masing-masing zat. Untuk mol dari glukosa itu sama dengan gram dari glukosa atau massa dari glukosa dibagi ml dari glukosa, sama dengan 45/100 sama dengan 0,25 mol. Selanjutnya yang NB atau mol air diperoleh dari gram air, massa air per ml-nya air sama dengan 90 dibagi 18 sama dengan 5 mol. Maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus fraksi mol untuk masing-masing zat. Yang pertama XA atau fraksi mol dari glukosa. Itu kita masukkan ke dalam rumus Na per Na plus Nb sama dengan Na tadi kan 0,25, berarti kita tulis 0,25 per Na plus Nb. Na-nya tadi 0,25 dan Nb-nya 5, berarti 0,25 ditambah 5 mol sama dengan hasilnya yaitu 0,25 per 5,25. Berikutnya untuk fraksi mol dari air. Air itu rumusnya, fraksi mol dari air itu rumusnya adalah Nb per Nb plus Na. Nah, untuk Nb-nya tadi adalah 5 dan Na-nya dari 0 dan Na-nya itu 0,25. Maka selanjutnya kita mencari XB. XB adalah Nb per Nb plus Na sama dengan 5 per 5 ditambah 0,25 sama dengan hasilnya yaitu 5 per 5,25 mol. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembuktiannya. Apakah fraksi mol tersebut tadi telah memenuhi syarat, yaitu jika XA ditambah XB sama dengan 1. Nah, masuk tuh XA ditambah XB, jadi sama dengan 0,25 per 5,25 ditambah 5 per 5,25 sama dengan hasilnya 5,25 per 5,25. Nah, itu nanti kan kalau dibagi sama dengan 1, berarti fraksi mol di atas telah memenuhi syaratnya, yaitu jika dijumlahkan sama dengan 1. Seperti itu. Di sini saya akan membahas mengenai sifat kualitatif. Sifat kualitatif larutan adalah sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau kuantitas partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis atau identitas partikel zat terlarut, tidak peduli dalam bentuk atom, ion, ataupun molekul. Ada 4 macam sifat kualitatif, yaitu penurunan tekanan uap larutan jenuh, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Ada 2 jenis sifat kualitatif. Yang pertama,
Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan ini tidak dapat menghasilkan ion-ion. Jumlah partikel larutannya lebih sedikit dibandingkan dengan larutan elektrolit. Maka sifat koligatif larutan non-elektrolit dapat dihitung dengan menghitung tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis. A. Penurunan tekanan uap pada larutan non-elektrolit. Kecepatan penguapan pada gayahan beda-beda. Tekanan uap adalah besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah uap yang terbentuk pada permukaan gayahan. Menurut Francois-Marie Hoult, tekanan uap sebuah larutan dapat dinyatakan dengan persamaan. Tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Ini delta P untuk menghitung penurunan tekanan uap. Ini rumus fraksi mol. Yang kedua, B. Penurunan titik beku. Besarnya penurunan titik beku pada larutan bergantung pada kemolalannya. Semakin besar kemolalan larutan, titik beku larutan semakin rendah. Adapun penurunan titik beku ini dinyatakan dengan persamaan delta TF sama dengan M kali KF. TF larutan sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF. Delta TF adalah penurunan titik beku. Ini keterangan lain. C. Kenaikan titik didih. Zat terlarut dalam larutan menghalangi gerakan molekul-molekul pelarut sehingga sukar lepas dari fase cair menjadi gas. Semakin tinggi kemolalan, zat terlarut semakin banyak sehingga titik didih semakin tinggi. Untuk dapat menentukan kenaikan titik didih dapat menggunakan persamaan delta TB sama dengan M kali KB. Titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah delta TB. Yang D. Tekanan osmotik. Tekanan hidrostatis yang dapat mengimbangi gerakan dari molekul pelarut yang melewati dinding semi permeabel disebut dengan tekanan osmosis. Dinyatakan dengan persamaan. Ini tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T. Tekanan osmotik satuannya atm, suhu satuannya menggunakan Kelvin. Yang kedua, jenis sifat koligatif yang kedua yaitu sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan ini memiliki sifat di mana dapat terionisasi dalam air menjadi ion-ion penyusunnya, sehingga jumlah partikel terlarut lebih banyak dibanding dengan larutan non-elektrolit, meskipun konsentrasinya sama. Maka dari itu, pendekatan yang dilakukan pada sifat koligatif larutan elektrolit sedikit berbeda dengan yang dilakukan terhadap senyawa non-elektrolit. Sifat koligatif elektrolit ini memperhitungkan faktor Van Hoff yang dinotasikan dengan I. I sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa. Alfa adalah derajat ionisasi. Untuk larutan elektrolit kuat, nilai alfa sama dengan 1. Untuk lemah, alfanya lebih dari 0, kurang dari 1. Untuk non-elektrolit, alfanya sama dengan 0. Dalam larutan elektrolit, menentukan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik, itu rumusnya sama seperti larutan non-elektrolit. Cuma di sini dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Ini yang A, penurunan tekanan uap delta P sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan I. Untuk yang B, penurunan titik beku delta TF sama dengan M kali KF kali I. Yang C, kenaikan titik didih. Delta TB sama dengan M kali KB kali I. Untuk tekanan osmotiknya sama. Tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T kali I.
Contoh soal 1. Sebanyak 40 gram glukosa dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika diketahui KPI air adalah 0,52, titik didih larutan itu adalah pembahasan. Glukosa termasuk larutan non-elektrolit. Maka langkahnya, yang pertama, mencari kenaikan titik didih dengan rumus delta TP sama dengan M kali Kp. Yang kedua, mencari titik didih larutannya. Titik didih larutan sama dengan titik didih air ditambah delta TP. Sehingga didapatkan titik didih larutan sama dengan 101,61 derajat Celcius. Contoh soal kedua. Kelarutan CaCl2 dalam air pada 0 derajat Celcius adalah sekitar 5,4 molar. Jika Kf sama dengan 1,86, maka penurunan titik beku larutan CaCl2 0,54 molar adalah pembahasan. CaCl2 termasuk larutan elektrolit. Sehingga delta Tf sama dengan Kf dikalikan M dikalikan I, mendapatkan hasil delta Tf sama dengan 3 derajat Celcius. Untuk contoh soal 3, yaitu menentukan massa molekul relatif zat X jika diketahui tekanan uapnya. Ini contohnya. Untuk yang contoh keempat, menentukan tekanan osmotik pada glukosa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan baik tulisan maupun ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.